Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, dan di video kali ini aku akan bahas tentang soal-soal penalaran analitis dan beserta dengan tips and triknya. Oke, penalaran analitis ini merupakan soal TIU yang paling banyak orang ngeluh soal susah, terus tuh nggak ngerti tentang posisi duduk melingkar, persegi, ataupun posisi duduk berhadapan, urutan-urutan rak buku dan lain-lain. Dan aku hari ini akan membagikan tips-tips yang gampang buat kalian gimana untuk mencerna soal-soal penalaran analitis ini. Oke, langsung aja ke tips and triknya. Oke teman-teman, ini tips and trick dari aku untuk nyelesain soal-soal kayak gini. Yang pertama itu pahami konsepnya, kedua catat pertanyaan yang sudah pasti, dan yang ketiga eliminasi jawaban yang salah. Jadi kalian bikin sekerucut demikian jawaban-jawaban yang ada di option, mana jawaban yang paling benar. Oke, biar kalian gak bingung, langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, ke soal nomor 1. Meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C duduk 3 kursi sebelah kanan B, sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kursi manakah yang kosong? A kanan B, B kanan E, C 2 bangku sebelah C, D 2 bangku sebelah E, dan E 3 bangku sebelah A. Oke, di sini kata kuncinya dia bilang meja bundar. Kita gambarkan dulu meja bundarnya. Terdapat 7 kursi. Oke. Aku bagi dulu 4, 6, oke 8. Next, langsung baca pernyataannya. A duduk di depan B. Oke, anggaplah A di sini. Terus B di sini. Kemudian C duduk 3 kursi sebelah kanan B. Oke, C 3 kursi sebelah kanan B ya teman-teman. Ingat 3 kursi sebelah kanan B. Berarti mulai dari sini. 1, 2, 3. Oke, C-nya di sini. Sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kanan dan kiri ya teman-teman. Kanan berarti E, terus kiri B diisi oleh F. Oke, kanan sini E, sini F. Oke, pertanyaannya kursi manakah yang kosong? Oke, kita cocokin dari gambar ini. Kira-kira dari option ini yang jawabannya yang sesuai dengan ini adalah yang kursi kosong, berarti sebelah kanan E dan sebelah kanan F, atau sebelah kiri F dan sebelah kiri A. Oke, kita cari yang sebelah kanan E dulu. Oke, jawabannya yang B. Nah, ini sebelah C kan kosong juga. 2 bangku sebelah C. 1, 2. Kan dia nggak bilang nih sebelah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu teman-teman, ya kan? Kalau seandainya dia bilang sebelah kiri, kemungkinan jawabannya C gitu. Oke, jadi jawabannya yang paling benar yang B. Oke teman-teman, gimana? Masih mudah kan? Masih mudah banget nomor 1 tuh. Next ke nomor 2, soalnya aku tingkatin lagi sedikit ya, agak menguras pikiran kita. Oke, aku baca soalnya. A 10 menit lebih lama dari B untuk sampai rumah dari sekolah. C dan B berpisah di pertigaan dan C harus melewati beberapa rumah. D paling cepat sampai rumah. Urutan rumah mulai dari yang terdekat dengan sekolah adalah. Oke, aku gambarin dulu jalannya. Sini jalan ya. Terus cari yang paling terakhir, pernyataan yang paling terakhir kita baca, yang paling jelas dulu. D paling cepat sampai rumah, otomatis D itu ada di posisi urutan nomor 1. Itu ya teman-teman. Terus tuh next, lanjut ke pernyataannya. A 10 menit lebih lama dari B untuk sampai rumah dari sekolah. C dan B berpisah di pertigaan. Oke, berarti di sini ada pertigaan nih. Ya, aku gambarin pertigaan. Anggaplah B di sini, berarti C-nya di sini berpisah. Terus A 10 menit lebih lama dari B. 10 menit lebih lama, teman-teman. Berarti A-nya di sini. Oke, pertanyaannya urutan rumah mulai dari yang terdekat dengan sekolah adalah. Nih, aku mau ngasih tahu juga nih sama kalian. C itu melewati beberapa rumah. Nah,
sedangkan yang A itu 10 menit lebih lama dari B. Jadi otomatis kalau urutannya kita urutin berarti D, B, C, A. A paling terakhir. Kenapa? Dia 10 menit lebih lama dari B, sedangkan C hanya melewati beberapa rumah. Gitu teman-teman, kalian ngerti kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang DBCA. Mana nih DBCA? Oke, jawabannya yang E. Oke, agak sedikit rumit kan teman-teman, dan soal ini butuh fokus. Kalian wajib fokus, terus tuh gunakan kertas jadi bagi panitia untuk coret-coret kayak gini teman-teman. Soalnya kalau aku sendiri sih, aku juga nggak bisa ngingat sebanyak ini pernyataannya. Oke, next lanjut ke nomor 3. Next lanjut nomor 3. Aku baca soalnya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, yaitu Agam, Dwiki, Luna, Lauza, Gaby, Muham, Rini, dan Tony duduk mengelilingi satu meja bundar. Oke teman-teman, ini meja bundar. Lagi, jadi aku bakalan gambar meja bundarnya di sini. Aku bagi lagi. Gitu, oke. Langsung ke pernyataannya. Gaby duduk berseberangan dengan Agam. Oke, kita misalkan ini kalau duduk melingkar ya teman-teman, berseberangan tuh kalau duduk melingkar itu sama dengan berhadapan. Beda kalau kalian duduk di meja persegi. Nah, kalau misalnya duduk di meja persegi, maaf ya teman-teman kalau nggak nampak, lightingnya mati, maaf. Nah, kalau duduk di meja persegi, misalnya nih kalian nih A. Kalau di konteks soalnya itu berseberangan, berarti A berseberangan dengan B, berarti B-nya itu di sini teman-teman, berseberangan. Nah, sedangkan kalau misalnya A berhadapan dengan B untuk meja persegi di sini. Jadi gitu teman-teman. Kalian paham kan maksud aku? Gini, intinya itu kalau meja melingkar berseberangan berhadapan itu sama. Tapi kalau meja segi 4, meja persegi, berseberangan dan berhadapan itu beda ya teman-teman. Kalau melingkar sama, persegi beda. Oke, lanjut kita fokus ke soalnya lagi. Maaf teman-teman, lightingnya mati, semoga nampak deh. Oke, ini Gaby duduk berseberangan dengan Agam. Anggaplah Gaby di sini dan Agam itu di sini. Agamnya di sini, salah teman-teman, maaf ya. Oke, terus itu lanjut ke Muham duduk di antara Tony dan Luna. Kita kan belum tahu nih posisi Tony sama Luna yang mana. Oke, next lanjut ke pernyataan ketiga. Lauza dan Luna tepat duduk berhadapan. Oke, ini kita tinggalin dulu ya, soalnya belum jelas juga. Tony duduk 2 kursi terpisah dari Agam. Oke, ini boleh nih kita masukin karena udah jelas 2 kursi duduk terpisah dari Agam. 2 kursi duduk terpisah, 1, 2. Oke, berarti Tony di sini ya. Tony dipisahkan oleh 2 kursi dari si Agam. Oke, berarti dapat disimpulkan pernyataan yang kedua itu Muham duduk di antara Tony dan Luna. Berarti Muhamnya di sini, Lunanya di sini. Nah, gitu teman-teman. Terus pernyataan ketiga, Lauza dan Luna tepat duduk berhadapan. Sini Luna, berarti Lauzanya di mana teman-teman? Lauzanya di sini. Sini kan teman-teman? Sini Tony. Ya dong, betul, sini Luna, sini Lauza. Oke, pertanyaannya adalah berapakah kemungkinan di bawah ini yang tidak benar? Yang tidak benar ya teman-teman, yang tidak benar yaitu baca optionnya. Lauza duduk di antara Rini dan Gaby. Lauza duduk di antara, oh iya masih ada ketinggalan 2 orang lagi, Dwiki sama Rini. Oke, anggaplah si bener-bener sini. Oh ya, anggaplah si Rini di sini, Dwiki di sini, ataupun Rini di sini, ataupun Dwiki di sini. Oke, ini berarti Lauza duduk di antara Rini dan Gaby. Rini dan Gaby. Oke, ini kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan betul. Terus Luna dan Dwiki dipisahkan oleh Agam. Enggak ya teman-teman, yang B ini enggak, bukan. Mana ini Luna.
Oh, ini boleh jadi juga sih teman-teman. Terus kalau yang C, Muham duduk di antara, maaf ini salah teman-teman, maaf nggak fokus. Muham duduk di antara Tony dan Luna. Muham duduk di antara Tony dan Luna. Oke nih jawabannya udah jelas ada di soal. Muham duduk. Oh, yang tidak benar ya teman-teman, maaf. Tidak benar. Dwiki duduk di antara Gaby dan Tony. Dwiki duduk di antara Gaby. Mana nih Dwiki? Dwiki duduk di antara Tony dan Gaby. Wih, jauh banget nih. Mereka ada di sini, sedangkan Dwikinya ada di sini atau di sini. Oke, jawaban yang paling tidak benar adalah yang D. Maaf ya teman-teman, bukan C, aku salah. Maaf ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bila Muham dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dwiki, pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, ini lingkaran yang tadi aku pindahin. Terus Muham dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dwiki. Berarti otomatis Dwikinya di sini. Kenapa? Karena 2 kursi dengan Dwiki dipisahkan oleh 2 kursi. 2 kursinya itu ada si Luna dan Agam. Berarti otomatis Dwiki di sini, Rini di sini. Jadi kita udah tahu nih posisi Rini dan Dwiki di mana. Oke. Pertanyaannya, pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang A, Muham dan Rini dipisahkan 2 kursi. Oke, kita lihat. Muham dan Rini dipisahkan oleh 2 kursi. Ini salah ya teman-teman. Muham dan Rini itu dipisahkan oleh 3 kursi, bukan 2 kursi. Terus kalau yang B, Muham dan Agam duduk berseberangan. Muham ini nggak berseberangan ya teman-teman. Agam itu berseberangan dengan si Gaby, sedangkan Muham itu berseberangan dengan si Rini. Oke, ini juga bukan. Terus Dwiki dan Tony duduk berhadapan. Dwiki dan Tony, oke. Dwiki dan Tony duduknya emang berhadapan teman-teman. Jadi yang jawaban paling tepat C. Oke, coba kita uji ya, lihat yang option lain. Luna duduk di sebelah Gaby. Luna duduk sebelah Gaby, enggak ya teman-teman, jauh banget nih jarak mereka. Bukan juga. Rini duduk di dekat Tony. Yang E juga bukan. Oke, jelas ya teman-teman, jawabannya tuh yang C. Yaitu Tony, Dwiki dan Tony duduk berhadapan. Lanjut soal nomor 5. Seorang karyawan mengatur 6 orang kerja. Maaf nih teman-teman, bukan orang tapi ruang. Ya Allah. Mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut. 1. Bu Ratri sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruangan sebelahnya. Pak Marto dan Pak Banu ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Ini bukan Pak tapi Bu ya teman-teman, Bu. Bu Husna meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Pak Denny tidak suka pekerjaan terganggu oleh suara-suara. Pak Kasman, Pak Marto, dan Pak Denny adalah perokok. Bu Husna alergi dengan asap rokok. Oke, kita gambarin dulu ini ruangannya. Ada 6 ruangan ya teman-teman. Ruangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Aku kasih nomor dulu. Nah, tadi pernyataan yang udah jelas tuh yang ini ya teman-teman ya, yang Bu Husna nomor 3. Bu Husna meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Berarti otomatis Bu Husna itu di sini. Nah, gitu. Oke, coba kita cari lagi, baca pernyataan 1. Bu Ratri sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruangan sebelahnya. Oke. Pak Denny tidak suka pekerjaan terganggu oleh suara-suara. Oke, berarti Pak Denny itu tidak boleh dengan Bu Ratri. Oke, di sini aku tuliskan Pak Denny tidak boleh bersebelahan dengan Ibu Ratri. Gitu. Dan Pak Denny ini juga perokok ya teman-teman. Jadi Pak Denny itu juga tidak boleh bersebelahan dengan Bu Husna. Karena Bu Husna itu alergi dengan asap rokok. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Pak Denny itu nggak boleh duduk di nomor 4 ataupun
Ratri itu tidak boleh duduk di nomor 3 atau sebelah Pak Denny ya teman-teman. Oke. Pak Kasman, Pak Marto dan Pak Denny adalah perokok. Oke, cobalah kita anggap Pak Kasman itu di sini, yang bagian perokok. Mereka perokok itu yang paling depan ya teman-teman. Pak Kasman, Pak Denny, Pak Marto. Nah, kenapa Pak Marto aku tulis di nomor 3? Karena Pak Banu itu maunya berdekatan dengan Pak Marto supaya bisa berkoordinasi. Jadi di sini aku tulisin Pak Banu dan Bu Ratri di nomor 6. Nah, coba kita lihat lagi urutannya ya teman-teman. Bu Ratri sering bercakap-cakap, Bu Husna alergi rokok, Pak Banu ingin berdekatan dengan Pak Marto, dan Pak Denny ini nggak suka pekerjaan yang terganggu oleh suara-suara. Oke, ini udah valid ya teman-teman. Pak Denny dan Bu Ratri itu jaraknya jauh ya teman-teman, jauh. Dan juga Bu Husna dengan para perokok ini juga jauh gitu teman-teman, dan dibatasi oleh si Banu. Oke, jadi ini polanya. Yang nomor ruangan pertama Pak Kasman, kedua Pak Denny, ketiga Pak Marto, keempat Pak Banu, dan kelima Bu Husna, lalu keenam Bu Ratri. Oke, pertanyaannya langsung aja. 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan ruangan nomor. Oke, jelas teman-teman, udah jelas ya teman-teman. Perokok itu di ruangan nomor 1, 2, dan 3. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video aku, kalian silahkan klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau aku upload video, kalian gak ketinggalan. See you next video.